Assalamualaikum, jumpa lagi Lur. Kali ini kita mau obrolin soal gimana sih nyambung warna keluarga silver, pokoknya yang ada bau-bau silver, biar di ujung sambungan dia nggak kejadian gosong. Jadi ini ujung luka ada di sini, kita nanti kemungkinan besar taruh cat sambungannya bakal ada di sekitar sini, dan gimana caranya sambungan catnya ndak kelihatan gosong. Kenapa? Karena seringkali saya sendiri mengalami ujung sambungan catnya gosong, jadi kelihatan ada beda warna. Kalau ngomong fair, yang namanya ngoplos hampir selalu tidak 100% sama, tapi ya mendekati, entah 90% atau intinya mendekati. Nah, tinggal nanti saat aplikasi kita pinter-pinternya ngatur di mana naruh ujung sambungan dan teknisnya seperti apa. Oke, ini tadi langsung kita tembak pakai cat yang sebenarnya bukan warna aslinya. Kenapa? Karena ini kerjaan ada salah perhitungan. Jadi jumlah cat yang kita mix, jumlah cat yang kita racik nggak sebanding dengan panel yang bakal diperbaiki. Karenanya ini tadi sisa-sisa warna yang intinya deket dengan warna asli yang ini kita kumpulin, dan dapatnya ternyata masih cuman kayak gini. Nah, ini buat sekedar dataran penutup amplas, jadi penutup baret amplas di epoksi atau apa. Nanti misal barangkali ada yang kurang ada yang kurang rapi juga, lapisan ini kita bakal amplas lagi, jadi ndak resiko buang cat yang warna jadinya. Nah, untuk dasaran ini tadi kita usahakan dia kental, terus nembaknya juga ndak terlalu tebel, yang penting menutup rata gitu aja. Oke Lur, waktunya masuk acara inti. Jadi tadi ada yang perlu dikoreksi, macam ini masih ada lubang kecil di sini juga, dan di sini kita butuh amplas macam kayak begini. Berikutnya ini cat sudah kita kasih warna aslinya. Terus ini setting spray kan saya buka full wide open, pressure saya mainin agak tinggi. Nah, kurang lebih di 1,6 bar. Kita ngambilnya untuk yang area sambungan dulu. Kita ambil mode cepet dulu, tujuannya apa? Biar di ujung sambungan kita dapat catnya tipis aja, jadi nggak sampai tebel. Oke, sudah cukup macam begini. Ini tadi kita kasih dia thinnernya kurang lebih 70%. Nah, sambil nunggu yang bagian ujung sambungan relatif kering, kita bisa ambil bagian panel yang pinggirnya. Oke. Nah, di ujung sambungan kita dapat dia tipis macam begini, sudah relatif aman dari risiko gosong. Tapi yang sini kita masih belum dapat kayak yang di bagian atas, catnya ini masih kurang tebel. Kita sikat pakai mode silang. Kalau yang tadi kita tarik begini, yang ini kita tarik begini. Oke, tujuannya apa? Biar kita dapat ujung sambungan yang intinya tipis. Nah, dengan begini di ujung area sini, ini ujung sambungan cat, kita dapat enggak tebal banget. Nah, ini kelihatan sedikit ada kayak gelap sedikit. Memang dia masih basah, kita coba tunggu nanti setelah dia mengering. Oke. Berikutnya saya bakal lanjut timpa yang bagian backdoor untuk yang ujung sambungan sini dan ujung sambungan sini. Nah, untuk yang sini nanti saya bakal timpa nggak sampai pojok sini, cuman dibuang di sini aja. Oh, ini ada yang maskingnya ngeletek, saya bakal kasih masking dulu. Untuk yang bagian sini kita
lempar ke panel yang ini. Oke lor. Oke, setelah kita tembak bagian pintu kanan belakang di lapis yang sebelum ini, kita melihat sepertinya ada yang tidak baik-baik saja. Apa itu? Jadi meski sudah diusahakan kita tembak kering, ya maksudnya pokoknya tidak terlalu basah kuyup di ujung sambungan, ternyata clear coat yang ada di panel, yang ada di pintu, seperti yang teman-teman bisa lihat, seperti ada muncul warna sedikit lebih gelap. Nah, ini biasanya kalau cat di panel sudah pernah di cat ulang, bisa jadi ini clear coat yang ada di panel tersebut dia tidak tahan ketika ketimpa thinner. Karenanya sebelum kita tembak di lapis yang terakhir ini, kita usahakan bagian sambungan yang terlihat bermasalah kita tunggu kering banget, kemudian kita kesek. Jadi sebenarnya ini pintu sebelum kita tembak yang lapis ini ada kita perlakukan di kesek pakai amplas grade 1000 gitu. Nah, setelah itu baru kita tembak cat lagi. Kenapa harus dikesek? Setidaknya ketika kita amplas akan bikin permukaan jadi lebih lembut. Partikel cat yang sudah terlanjur nempel dia akan jadi relatif jauh lebih halus daripada ketika tidak dikesek amplas. Kemudian ketika cat yang sudah nempel di panel tersebut cukup lembut tapi warnanya sudah relatif nutup, jadi sudah tidak terlihat bagian epoksi misal, kita akan bisa tembak bagian tersebut hanya dengan lapisan yang cukup kering. Kenapa lapisan yang cukup kering ini penting? Sekali lagi, karena ternyata clear atau cat yang nempel di panel tersebut, cat yang lama maksudnya ya, dia benar-benar tidak tahan ketika ketimpa thinner yang kecampur dengan cat yang kita tembakin saat ini. Jadi gimana caranya kita dapat hasil tembakan yang cukup halus, yang cukup lembut, partikelnya tertata rapi, tapi dengan mode tembak sekering mungkin. Nah, ini kalau untuk warna sebangsa silver sebenarnya sulit banget ketika harus dapat rapi partikelnya tapi nembaknya cukup kering. Kalau sekedar kayak di pintu belakang yang teman-teman sekarang lagi lihat di backdoor ini, kita nembak dia ndak perlu lapisan yang cukup kering, asal ditembak rata, overlapnya rapi, jarak tembaknya cukup rapi, kemudian kita pilih pressure yang tepat, yang tidak terlalu tinggi ketika nembak cat tersebut, dan atau tidak terlalu rendah ketika dihubungkan dengan cairan yang lagi dipakai kental encernya. Nah, ketika intinya pressure sudah tepat, jarak tembak kita tepat, dan ya ritme dan overlapnya cukup rapi, sebenarnya ketika pakai spray gun yang cukup pinter, partikel catnya akan dengan sendirinya nata cukup bagus ke panel. Nah, cuman kalau yang macam kayak di ujung sambungan tadi, kalau sampai ketemu clear coat yang dia tidak tahan ketika ketimpa thinner, nah ini akan lumayan pusing. Ketika kita nembak warna sebangsa silver atau sebangsa seralik, nah itu biasanya nanti ujung sambungan akan terlihat sedikit lebih gelap. Karenanya dari beberapa kejadian yang kita alami, kegagalan dan kemumetan yang kita hadapi, akhirnya kita ambil kesimpulan ketika memang cat lama yang ada di panel tidak tahan ketimpa thinner yang kecampur sama cat yang kita tembakin, solusinya diamplas dulu pakai grade 1000 atau 1500 sekedar untuk bikin halus, dan
tembak sekering mungkin di area yang cat lamanya tidak tahan dengan terpaan thinner tersebut. Jadi ya ini kami belum nemu literatur ya, belum nemu referensi secara apa iki jenenge, secara ofisial. Kita belum nemu secara resmi pelajaran tentang ini, tapi ini murni kita learning by doing. Kita belajar dari kesalahan, kegagalan yang terjadi di lapangan saat kita aplikasi. Karenanya begitu ada kita menemukan solusi, ya coba kita ceritakan. Kasus yang berbeda atau solusi yang berbeda akan sangat mungkin terjadi di tempat teman-teman sekalian. Jadi belum tentu kasus dan solusi yang kami berikan, yang kami sampaikan akan sama plek ketiplek dengan apa yang teman-teman jalani dan rasakan. Ini sekedar sebagai referensi tambahan wacana gitu. Oke, urusan ngecat akhirnya beres. Jadi sudah ada yang kelewatan. Nah, kalau misal kita butuh lapisan yang cukup kering ketika diakali dengan thinner yang enggak slow, yang cepat kering, kira-kira gimana? Misal kejadian kita nemu kasus macam kayak begini. Untuk warna silver, ketika dikasih thinner yang cepat kering, ini akan jadi bumerang. Jadi mungkin gosongnya akan aman karena thinnernya nggak sampai bikin lumer clear yang lama yang ada di panel, tapi nanti clear yang thinner yang cepat kering ini ketika dipakai untuk campuran warna-warna keluarga silver, dia akan bikin partikel tidak mau lembut nempel ke panel. Jadi sering misal teman-teman dapat hasil tembakan silver yang berdebu atau muncul kayak butiran pasir, catnya kasar, partikelnya numpang di permukaan, tidak mau kelihatan ambles. Nah, bisa jadi karena thinner yang dipakai terlalu cepat kering. Jadi gampangnya thinnernya untuk warna-warna silver begini idealnya pakai yang slow atau bahkan extra slow. Apalagi pas aplikasi kondisi di cuaca terik, kita butuh thinner yang macam extra slow begitu. Oke, jadi ini apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani ketika menjumpai kasus-kasus macam kayak begini ya Besti ya. Untuk clear coat yang kita pakai kali ini Nikon 2100. Nah, rasio thinner kita kasih sekitar 7% ya mungkin ya, kurang lebih segitu. Kita tembak dari awal langsung cukup kenyang, meskipun kenyangnya enggak sampai over banget. Nah, untuk setelah itu kita enggak pakai jeda yang terlalu lama, mungkin ya dari panel terakhir yang kita tembak, kita jalan, tarik napas sambil lihat panel bagian mana yang mungkin masih ada kurang rapi. Habis gitu sudah langsung gas tembak lagi dengan mode lebih basah dari lapis yang pertama. Spraygun yang kita pakai ini SATA 1500 nozzle 1,3 Rp. Setting kita kasih full wide open, jarum buka pol, kemudian pattern buka pol. Pressure kita mainkan di sekitar 17 ya, kurang lebih 1,7 bar. Kalau PSI mungkin sekitar 26 kanan kirinya itu ya mungkin ya. Terus kita tembak ini 2 lapis. Jarak tembak ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini entah berapa kilometer jarak tembaknya. Kita mainkan kurang lebih ya di sekitaran 10-12 cm. Kenapa pakai jarak sedekat ini? Karena kita pengen clear dengan rasio thinner yang tidak terlalu banyak sama dengan clearnya kental. Nah, kalau clear kental kita tembak jarak normal misal 20 cm, berarti kita butuh pressure yang cukup tinggi untuk bisa bikin partikel mau keluar dengan lembut dengan jarak tembak sampai 20 cm tersebut. Nah, ketika pressure dibikin lebih tinggi,
karena cairannya cukup kental ya, ini akan resiko bikin overspray lebih banyak. Nah, semakin banyak overspray, yo kerugian akan terjadi sampai miliaran yo besti yo. Karenanya kita akan lebih suka untuk ngakalin pakai pressure yang ya mungkin masih di bawah anjuran dokter, di bawah TDS ya. Kalau TDS rata-rata nganjurkan 2 bar untuk spray gun yang model kekinian, bukan spray gun konvensional. Jadi kalau spray gun konvensional biasanya main pressure itu anjuran sekitar 2,5 sampai 3,5 bahkan 4 bar. Nah, jadi mulai 35 sampai sekitar 45 PSI. Tapi untuk spray gun yang sudah compliant istilahnya, spray gun yang sudah pinter, yang sudah lolos dipakai di negara maju, rata-rata TDS-nya main di maksimal 2 bar. Dan ketika diajak main di bawah 2 bar, dia masih mampu nembakin partikel dengan cukup lembut. Kalaupun misal cairan yang kita tembakin rada kental karena pemakaian thinner yang tidak terlalu banyak, misal TDS 15 atau 20%, kita kasih thinnernya cuman 5 sampai maksimal 10%. Nah, ini kita bisa pakai pressure di bawah 2 bar dengan hasil tembakan yang tetap cukup lembut, partikel yang nempel ke panel diakali dengan jarak tembak yang dibikin lebih dekat dari anjuran dokter yang rata-rata menganjurkan antara 18 sampai 22 cm. Nah, makanya kita usahakan nembaknya sekitar 10 sampai 12 cm. Dengan begini kita bisa tetap irit bahan baku karena overspray jadi lebih sedikit dengan kalau dibanding saat pakai pressure lebih tinggi. Kemudian kualitas material yang kita tembakin meski hanya 2 lapis, dia tetap akan terjaga mutunya karena pemakaian thinner yang lebih sedikit dari anjuran TDS. Nah, jadi versi kami thinner ketika lebih banyak keesokan hari akan bikin resiko absorb di clear coat-nya lebih tinggi. Oke, yang tampil di layar ini setelah kita nembak clear coat umur sekitar 2 atau 3 jam ya. Kemudian hasil setelah dipoles dan setelah rapi-rapi dipasang-pasang seperti ini. Alhamdulillah. Ini hasil kerjaan yang kemarin lur. Kemarin kita sambung catnya ada yang di sini dan juga di pintu. Untuk hasil sambungan kita dapat macam begini. Ini ternyata panelnya masih ada kurang lempeng sedikit. Terus kalau yang di sini sudah relatif aman, kita dapat hasil macam begini. Untuk yang di ujung sana sama saja, kita dapat macam begini hasil sambungannya. Ini mohon maaf nggak bisa kita videoin di di kondisi terik matahari karena keburu hujan datang. Dan ini tadi seharian kita kebut, dipoles rapi-rapi, pasang-pasang. Besok biar bisa diambil. Untuk hasil tembakan catnya dapat macam begini. Nah, ini di area sambungan pintu ini yang paling horor sebenarnya kalau untuk kita nyambung warna silver di panel lebar gini, kita dapat macam begini. Nah, semoga mewakili gambarnya. Mohon maaf, ini kita usahakan penerangannya sejelas mungkin, seterang mungkin. Nah, kita dapat macam begini. Rumusnya kalau versi kami, nah kebetulan kemarin habis lebaran kita sempat ada acara meeting Zoom dengan Sata Jerman yang ngobrolin gimana caranya untuk kita nyambung warna sebangsa silver biar enggak terjadi gosong di area sambungan cat. Jadi misal kemarin ada luka di sini, nah ini area kita nyambung cat sampai di sini gampangnya. Kita mesti bisa mengusahakan gimana caranya sambungan di area sambungan ini catnya jangan terlalu tebel, jangan terlalu basah. Kenapa? Ketika cat
yang kita tembakin di area sambungan ini, ketika dia terlalu basah, akan resiko bikin cat yang lama itu bereaksi karena adanya serepan thinner yang nempel ke panel. Jadi kita nembakin cat tentunya pakai campuran, ada tambahan thinner. Nah, ketika thinner yang kita campurin di cat ini sampai ngeresep ke cat lama yang ada di panel, ini yang bikin resiko muncul gosong di ujung sambungan untuk warna-warna keluarga silver. Nah, jadi kalau warna gelap sih relatif aman karena dia meskipun ada gosong bakal enggak kelihatan. Nah, kalau di warna-warna terang metalik begini dia bakal resiko muncul gosong ketika seperti yang saya sampaikan barusan. Di area sambungan kita nembak catnya terlalu tebal, terlalu basah sehingga thinner yang kecampur di cat yang resep ke cat lama yang ada di panel. Ini yang bikin muncul istilah Kang Bule Jerman, dia bilang nanti bakal muncul dark zone, area gelap di sekitar kita nyambung cat. Nah, oke. Selain juga tentunya pemilihan thinner, kemudian rasio berapa persen thinner yang dicampurin juga tentu sangat berpengaruh, berhubungan dengan cuaca. Jadi panas enggaknya cuaca, suhu saat kita aplikasi. Nah, untuk suhu, rasio thinner, dan sebaiknya pilih thinner yang seperti apa, dan detail aplikasi untuk bisa dapat sekering mungkin atau setipis mungkin biar kita ndak sampai kejadian muncul dark zone, nggak dapat ujung sambungan cat yang kelihatan gosong. Detailnya seperti apa kita bakal bahas di next obrolan. Jadi ini part 1 kita ngobrolin secara detail, kita pengen ngobrolin secara detail gimana untuk teknis aplikasi nyulam nyambung warna keluarga silver. Nah, ini kita dapat macam kayak begini, aman. Di sini juga aman. Terus kalau ngomongin sama pintu sopir tentu aman karena kemarin cat kita taruh di sekitar sini maksimal. Kita ujung saburan, ujung semburan cat kita taruh maksimal sampai di sini aja. Oke lur, sekian dulu obrolan kali ini. Semoga ada guna dan manfaat. Oh ya, sekilas info, ini kemarin pernisnya pakai Nikon HS200 dengan mic ratio thinner kira-kira sekitar 5-6%, atau kalaupun kebablasan ya maksimal 7%. Kita dapat jerukan macam kayak begini. Kemarin kita tembak pakai SATA 1500 nozzle 1,3 Rp. Kita buka full wide open. Seingat saya pakai full wide open, kemudian jadi jarum buka pol, pattern buka pol, terus juga angin kita pakai kurang lebih 1,7 bar. Oke. Kita dapatnya macam begini. Untuk partikel cat kemarin kita tembakin pakai SATA 5000 nozzle 1,25 HPLP WSB. Main pressure sekitar 1,5 di awal, bahkan saya kasih sekitar 1,9 1,8 bar. Kenapa? Karena rasio cat yang awal saya bikin kental banget. Oke. Terus berikutnya saya turunin pressure main di sekitar 1,4 1,3 untuk di tahap-tahap akhir dengan rasio thinner kurang lebih sekitar 90% untuk di lapis-lapis akhir. Oke, kita dapat partikelnya macam begini. Dan di ujung sambungan kita dapat partikel macam begini. Oke, sekian dulu lur. Lanjut lagi nanti di next obrolan soal spesial bahas aplikasi warna silver, terutama untuk acara nyambung. Oke, sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya, semoga pada lancar, berkah,
rizkinya, diberikan kesehatan jasmani rohani, selamat dunia akhirat ya Nur. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga ada guna dan bermanfaat. Assalamualaikum.